Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Dan pada kesempatan pada kali ini kita memasuki pembahasan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kata beliau hafizahullah ta'ala, berikut ini syarat-syarat la ilaha illallah secara garis besar. Dan la ilaha illallah tidaklah memberikan manfaat bagi orang yang mengucapkannya sampai ia melakukan syarat-syaratnya. Adapun jumlah syarat la ilaha illallah berdasarkan penjelasan para ulama yang dikumpulkan dari berbagai macam dalil, ada 8 syarat. Yaitu yang pertama ilmu, al-ilm, yang meniadakan ketidaktahuan. Yang kedua adalah al-yaqin, yang meniadakan keraguan-raguan. Yang ketiga adalah al-ikhlas, yang meniadakan kesyirikan. Adapun yang keempat, jujur, yang meniadakan kedustaan. Kemudian yang kelima adalah cinta yang meniadakan kebencian. Yang keenam adalah tunduk yang meniadakan sikap meninggalkan. Yang ketujuh adalah menerima yang meniadakan sikap penolakan. Adapun yang kedelapan adalah ingkar kepada semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. 8 syarat ini beliau kumpulkan pada sebuah syair yang memudahkan kita untuk menghafalnya. Mari kita baca. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wajid thaminaha al-kufrana minka bima siwal ilahi minal awthani qad ulliha. Yang artinya ilmu, yakin, ikhlas, dan kejujuranmu disertai cinta, tunduk, dan menerima. Tambahkanlah yang kedelapannya dengan sikap kufurmu kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau merinci syarat-syarat tersebut dengan menyebutkan dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ilmu yang meniadakan ketidaktahuan. Maksudnya adalah mengetahui makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang terdiri dari an-nafyu, yakni peniadaan sembahan selain Allah, dan al-itsbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Muhammad ayat ke-19. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Allah mengatakan di sini, "Fa'lam," maka ilmuilah, ketahuilah. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin, yang meniadakan keraguan. Maksudnya orang yang mengucapkannya yakin secara sempurna bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya. Maka dia yakin dan tidak ada keraguan sedikit pun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-15. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Thumma lam yartabu. Dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas, yang meniadakan kesyirikan. Maksudnya engkau mengikhlaskan semua ibadah
hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak mengarahkan satupun daripadanya kepada selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Yang keempat adalah jujur yang meniadakan kedustaan. Dalilnya adalah Quran surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Maksudnya dari jujur meniadakan kedustaan, maksudnya engkau mengucapkan kalimat tauhid dalam keadaan jujur di mana hatimu sejalan dengan lisanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Saksi bahasan kita di sini, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang yang jujur. Jadi syarat yang keempat di sinilah jujur yang meniadakan kedustaan. Kemudian yang kelima adalah cinta yang meniadakan kebencian. Maksudnya engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan engkau cinta kepada Allah dan Rasulnya, mencintai kalimat tersebut dan mencintai kandungannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-165. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat-sangat cintanya kepada Allah. Ini dalil cinta yang meniadakan kebencian. Kemudian yang keenam, tunduk yang meniadakan sikap meninggalkan. Maksudnya engkau beribadah kepada Allah saja, tunduk kepada syariatnya, beriman kepadanya dan meyakini bahwa syariatnya adalah benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya. Wa aslimu lah, berserah diri kepadanya, tunduk yang meniadakan sikap meninggalkan. Az-Zumar 54. Kemudian yang ketujuh, menerima yang meniadakan sikap penolakan. Maksudnya engkau menerima kalimat la ilaha illallah dan menerima kandungannya yang berupa pemurnian ibadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, mereka tidak mau menerima, dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila? Quran surat As-Saffat ayat 35-36. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka tidak mau menerima, mereka menyombongkan diri mengucapkan la ilaha illallah. Adapun orang yang bertauhid, orang mukmin, mereka akan menerima yang meniadakan sikap penolakan. Adapun yang terakhir adalah ingkar kepada semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah engkau berlepas diri dari sembahan selain Allah dan meyakini bahwa semua itu adalah batil.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut, yakni sembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat. Al-Baqarah 256. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang ingkar kepada taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beriman kepada Allah. Ini dalil bahwasanya yang kedelapan adalah mengingkari semua sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah 8 syarat. Berikut perincian dan dalilnya. Semoga kita bisa mengamalkan semua syarat tersebut sehingga la ilaha illallah ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Karena miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga la ilaha illallah, itu akan bermanfaat apabila kita mengamalkan 8 syarat ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.